Babak pertama ditutup dengan keunggulan 2-0 bagi Inter. Akan tetapi tidak ada satu anak Inter pun yang merasa bahwa pertandingan sudah selesai. Semuanya masih trauma gara-gara pertandingan lawan Parma minggu yang lalu. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru. Semoga satu pekan ke depan aktivitas kita lancar jaya, berlimpah rezeki. Teman-teman, akhir pekan yang kemarin sungguh menyenangkan ya, karena tim kesayangan kita di malam minggu menang 3-1 atas tim tamu Cagliari. Kemenangan ini bisa menjadi modal berharga bagi mental kita untuk menghadapi Munchen ya, leg kedua. Sekaligus membuat mood kita menjadi bagus juga ya untuk memulai pekan yang baru ini. Di pertandingan kemarin, Inzaghi kembali merombak skuad, total memainkan 6 pemain pelapis. 3 center back utama semuanya disimpan ya. Tidak ada Pavard, Acerbi maupun Bastoni. Kemudian di lini tengah ada Zelwiski dan Fratesi yang bermain sejak menit pertama. Dan di lini depan Arnautovic menemani Lautaro Martinez. Thuram disimpan. Namun meskipun kita tampil dengan sebagian besar pemain rotasi, penampilan Inter sama sekali tidak menurun, tidak goyah. Bahkan di babak pertama Inter tampil sangat dominan, full attack. Tetapi ya, Inter di musim ini sepertinya memang terlalu fokus ke Liga Champions ya, agak mengesampingkan Serie A. Inzaghi Ball punya wajah yang berbeda ketika tampil di Serie A dan di Liga Champions. Di pertandingan kemarin lawan Cagliari nggak ada tuh ceritanya pertahanan solid ala-ala UCL. Yang ada pertahanan kita malah super kropos, mudah sekali diacak-acak. Entah kenapa ya teman-teman, Inter bisa begitu bedanya. Di Liga Champions pertahanan solid, lini depan efektif. Nah kalau di Serie A sebaliknya, pertahanan kropos, lini depan banyak membuang-buang peluang. Tapi ya sudahlah, yang penting menang. Jalannya pertandingan di babak pertama baru 5 menit berlangsung, Di Marco memberikan umpan terobosan world class kepada Lautaro Martinez. Kemudian sang striker tinggal berhadapan dengan kiper. Ya walaupun sudutnya tidak terlalu bagus ya, tetapi sayangnya shootnya sama sekali tidak tepat sasaran, melebar ke sisi gawang. Kemudian di menit 13 Inter kembali melancarkan serangan. Kali ini diinisiasi oleh Calhanoglu dari tengah. Dia memberikan bola lob ke sisi kiri, dikontrol oleh Augusto dengan dada. Bola masuk ke kotak penalti mengarah ke Lautaro. Itu sebetulnya Lautaro mau kontrol bola, sepertinya dia cari momen untuk shoot. Tetapi ada Arnautovic yang tanpa izin, tanpa unggah-ungguh ya, nggak pakai bilang-bilang, menyerobot bola. Tetapi justru dia lolos dari kerumunan pemain Cagliari. Shot keras dengan kaki kiri tidak terbendung sang kiper Caprioli. Inter unggul 1-0 di bawah 15 menit. Luar biasa. Namun Cagliari tidak tinggal diam. 10 menit kemudian mereka bereaksi. Ada umpan terobosan ke Piccoli teman-teman. Ini masih di garis tengah lapangan. Gila, jauh banget dari gawang. Tetapi menciptakan momen yang sangat berbahaya. Pertahanan Inter sangat amat terbuka. Striker Cagliari ini berhasil lolos dari kawalan De Vrij, menang adu sprint. Tidak ada bantuan dari back Inter lainnya. Dan juga tidak ada pemain tengah ataupun winger yang mencoba membantu De Vrij di sana. Sangat amat kosong. Piccoli mendapatkan bola, masuk ke kotak penalti, 1-on-1 dengan Sommer. Ya walaupun sudah mulai terkejar oleh larinya Bisek ya, mencoba untuk diganggu. Akan tetapi Piccoli tetap bisa melepaskan shoot kencang. Namun untungnya nggak gol. Lagi-lagi refleks dari Yann Sommer sungguh luar biasa. Nah lucunya teman-teman, 1 menit setelah umpan terobosan ke Piccoli membahayakan gawang kita, Calhanoglu langsung membalas dengan momen yang nyaris sama. Dia memberikan umpan terobosan, lob membelah lautan. Tetapi sayangnya Fratesi gagal sontek bola, padahal sudah berhadapan 1-on-1 dengan kiper Cagliari. Kemudian lanjut 1 menit berikutnya, alias 2 menit setelah momen Piccoli membahayakan gawang kita, malah Inter yang mampu memperlebar keunggulan. Serangan dari sisi kiri diawali oleh Di Marco. Dia berikan bola ke Arnautovic yang tidak pakai melihat, memberikan
umpan yang sangat puitis teman-teman ke Lautaro Martinez. One on one dengan kiper, kali ini dia mampu mencongkel bola dengan luar biasa. Terlihat setelah gol ini, Inzaghi sangat berbahagia. Dia memeluk Arnautovic dan dari belakang berlari turam nendang-nendangin Arna. Kemudian menjelang babak pertama berakhir, Inter kembali mendapatkan peluang untuk memperlebar keunggulan melalui salto Lautaro Martinez, tapi gagal. Akhirnya babak pertama ditutup dengan keunggulan 2-0 bagi Inter. Akan tetapi tidak ada satu anak Inter pun yang merasa bahwa pertandingan sudah selesai. Semuanya masih trauma gara-gara pertandingan lawan Parma minggu yang lalu. Walaupun secara permainan Inter sangat dominan, banyak menciptakan peluang dan unggul 2 gol, akan tetapi tidak ada yang bisa menjamin 3 poin sudah dalam genggaman. Dan benar saja, memasuki babak kedua yang biasanya Inter paling doyan mencetak gol di 15 menit awal, di beberapa pertandingan terakhir ya teman-teman, kita justru selalu kebobolan di awal-awal pertandingan. Termasuk di partai lawan Cagliari kemarin. Pertandingan baru berjalan 3 menit coba. Bisa-bisanya pemain Cagliari, Coman, masuk dribble di kotak penalti, menari-nari tanpa gangguan berarti. Dia berhasil memancing sejumlah pemain Inter, lalu kemudian dia coba kembali mundur dan memberikan bola ke Agüero, wingback kiri Cagliari yang berdiri tanpa penjagaan. Dia dengan bebas crossing mulus saja ke kotak penalti dan disundul tajam oleh Piccoli. Tanpa gangguan teman-teman, semuanya cuma terbengong-bengong saja. Gol ini membuat Cagliari kembali berada dalam permainan. Mereka punya peluang untuk merubah keadaan. Dan 5 menit kemudian, center back tengah mereka yang sangat tinggi dan menyebalkan ya, Yerry Mina, mencoba cosplay menjadi Soleh. Dia sepertinya terinspirasi gol Udinese. Shoot kencang jauh dari kotak penalti, tetapi untungnya masih bisa diselamatkan oleh Yann Sommer. Namun teman-teman, untungnya Inter tetap mampu mencetak gol di 15 menit awal babak kedua. Berawal dari corner Di Marco, disambut sundulan super tajam dari Jan Bisek. Gokil, dia menang duel udara melawan tower dari Cagliari, Mina. Gol ini membuat Inter unggul 3-1 dan menurut gua kill the game. Ya, walaupun setelah gol tersebut Cagliari tetap bersemangat untuk menyerang ya, untuk kembali mencetak gol. Akan tetapi menurut gua secara mental sudah selesai. Ini peluang Cagliari berikutnya, ada shoot spekulasi ya dari sisi kanan, antara mau crossing atau shoot nggak jelas tetapi mengarah ke gawang, mampu diantisipasi dengan Sommer tanpa susah payah. Lalu kemudian ini sih yang paling berbahaya, serangan dari sisi kanan melalui Lukumbo. Dia menari-nari di kotak penalti, menusuk. Kok bisa-bisanya lawan Cagliari ya, sisi kanan dan kiri kita membiarkan pemain lawan masuk ke kotak penalti. Kalau lawan Munchen kayak gini bahaya banget. Lalu kemudian Lukumbo memberikan bola ke pemain Cagliari yang ada di dekat situ. Shoot kencang saja. Yann Sommer sudah mati langkah, tetapi untungnya Steven De Vrij headshot. Dia mengikhlaskan kepalanya untuk memblok bola. Bahkan sebetulnya Inter punya peluang menambah 1 gol lagi nih melalui Jan Bisek. Lagi-lagi lewat corner dan dia menang duel udara dari Jan Mina. Tetapi sundulannya masih melambung jauh. Peluit panjang ditutup dengan kedudukan akhir 3-1. Kemenangan yang sebetulnya tidak bisa dikatakan nyaman-nyaman banget ya. Akan tetapi biar gimana pun juga ini adalah kemenangan yang sangat penting untuk posisi kita di Capolista. Terlebih di jadwal kita yang sangat padat. Di pertandingan lawan Cagliari kemarin, memasuki menit 70, banyak pemain kita yang mulai kehabisan napas ya. Ini bahkan Zalewski di menit 60 sudah kram minta diganti. Begitu juga Di Marco, Lautaro, Calhanoglu, semuanya mukanya pucat kelelahan. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Tetapi sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih untuk Interisti 20 yang sudah berdonasi Rp20.000 melalui fitur YouTube. Terima kasih banyak kawan. Dia juga sekalian berkomentar, dia bilang begini: daripada Luis Enrique, mendingan mempertahankan Zalewski nggak sih? Inter kayaknya nggak terlalu jodoh dengan pemain Brazil. Striker jauh-jauh amat Jonathan David, padahal ada Pio Esposito ataupun Castro dan juga Retegui di Serie A.
Saat versus Munchen kemarin, penampilan Pavard juga kayaknya nggak terlalu bagus, nggak kayak biasanya. Bisek biasalah, pemain muda emang kayak gitu. Kalau udah down, susah bangkit. Nah teman-teman, kalau dari pernyataan Interisti 20 ini ya, terkait Zalewski. Kemarin Zalewski akhirnya untuk pertama kali ya, debut. Dia mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama. Akan tetapi sayangnya menurut gua penampilan Zalewski relatif mengecewakan. Dia tampil di bawah ekspektasi ya. Tidak ada akselerasi berbahaya ataupun hujan crossing dari sisi kanan. Tidak seperti biasanya ketika dia dimasukkan di babak kedua bermain 10-15 menit terakhir di sisi kiri, dia justru tampil lebih bagus, lebih eksplosif. Oh ya, untuk teman-teman yang juga ingin mendukung channel Ceking Gita seperti halnya yang dilakukan oleh Interisti 20, silahkan, ada banyak cara untuk mendukung channel ini teman-teman. Dipilih saja. Saat ini, gua sedang berusaha untuk mengupgrade kamera supaya tampilan visual semakin berkualitas, teman-teman nontonnya juga semakin enak. Oleh karena itu, dukungan teman-teman sangat amat berarti. Terima kasih banyak. Kemudian lanjut, catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama gue berikan kepada Jan Bisek. Dah, udah pasti itu harus gue masukkan. Setelah 4 pertandingan terakhir, pasca international break, Jan Bisek selalu masuk di catatan pertandingan gue ya. Tetapi dengan sentimen negatif, dengan kritik dan keluh kesah, akhirnya dia menjawab dengan 1 gol yang luar biasa. Tidak hanya membuat kita kembali unggul 2 gol, tetapi juga kill the game sekaligus menghancurkan mental Yerry Mina. Menurut gua Yerry Mina kena mental tuh, kalah adu sundul dengan Jan Bisek ya. Lalu kemudian catatan menarik yang kedua gue berikan kepada Yann Sommer, yang lagi-lagi di setiap pertandingannya selalu membuat penyelamatan krusial, selalu menunjukkan aksi-aksi refleks yang luar biasa. Di fase akhir musim ini, peran Yann Sommer semakin krusial teman-teman. Kemudian catatan yang terakhir gue berikan kepada sang man of the match, 1 gol 1 assist, Elmurung Arnautovic, luar biasa. Tahun 2025 ini benar-benar tahun perubahan ya bagi dia. Gue inget banget di awal musim ini, posisinya Arnautovic adalah striker nomor 4 Inter. Nomor 1-2 adalah Lautaro Thuram, nomor 3 Taremi, lalu kemudian Arnautovic Korea. Nah, di pertengahan musim, posisinya Arnautovic sempat drop tuh di peringkat 5. Dia ada di bawahnya Taremi dan Korea gara-gara gagal mengeksekusi penalti di Liga Champions melawan Young Boys. Saat itu mental dia down dan penampilannya sangat buruk. Namun dengan luar biasanya di 2025 ini mental dia kembali, senyum mulai merekah dan gol-gol mulai sering diciptakan. Saat ini Arnautovic naik peringkat ya. Dia adalah striker nomor 3 kita, alias menjadi pelapis nomor 1 bagi Lautaro dan Thuram. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceking Gita, nyerewetin apa aja.